Di awal film kita disuguhkan dengan insiden yang terjadi di Finlandia. Seorang gadis muda bernama Alia sedang berlari dari beberapa pria di hutan. Ternyata para pria yang mengejar Alia sebenarnya adalah anggota keluarganya sendiri. Kemudian dia terjun ke danau. Namun para pria berhasil menangkapnya sebelum dia tenggelam. Setelah itu adegan beralih ke sebuah bank di mana seorang pria bernama Rex sedang menunggu antrian untuk suatu tujuan tertentu. Tidak jelas mengapa dia berada di sana, tetapi jelas bahwa dia datang untuk melihat Maddie, gadis yang dia sukai. Ketika Rex sedang berbicara dengan Maddie, tempat mereka tiba-tiba diserang oleh perampok yang langsung membunuh seorang penjaga keamanan di bank. Akibatnya situasi yang sebelumnya tenang kini menjadi tegang. Rex kemudian melihat sebilah pistol di tas seorang wanita. Namun wanita itu tidak dapat melakukan apapun karena terlalu beresiko bagiannya untuk bertindak di situasi yang berbahaya seperti itu. Ketika semua orang berada dalam ancaman, tiba-tiba Rex bertindak aneh, di mana terlihat bahwa dia mencoba menahan emosinya agar tidak bertindak gegabah. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana tas wanita yang berisi pistol tiba-tiba dilemparkan dan mendarat tepat di pangkuan Rex. Setelah itu adegan pindah ke ruang sidang. Tidak jelas apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba Rex didakwa oleh hakim karena membunuh semua perampok di bank sebelumnya. Meskipun dia telah menyelamatkan banyak nyawa selama insiden itu dan dianggap sebagai pahlawan, tetapi dia tetap dihukum 8 tahun penjara. 8 tahun kemudian kita melihat Rex yang telah dibebaskan dari penjara menatap majalah yang berisi foto wajahnya sendiri. Untuk sementara waktu terlihat dalam majalah bahwa dia masih dianggap sebagai pahlawan karena tindakannya yang heroik 8 tahun yang lalu. Setelah Rex keluar dari penjara, dia tidak dijauhi oleh masyarakat, tetapi sebaliknya dia selalu diperhatikan oleh publik dan dikejar oleh wartawan. Tentu saja ini membuat Rex merasa tidak nyaman, dan pada titik ini suara hatinya sendiri atau sisi lain dari dirinya muncul dalam bentuk fisik. Seperti yang kita lihat, alter egonya lebih emosional daripada dirinya sendiri. Begitu Rex menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menahan kehadiran mereka, dia berdiri melemparkan meja ke arah pengunjung. Namun pada kenyataannya itu semua hanya imajinasinya, berfungsi sebagai pelepasan emosinya karena stres saat ini. Meskipun Rex dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak menyukai upaya heroiknya dan menganggapnya sebagai orang gila. Rex kemudian pergi menemui temannya dan mengatakan bahwa dia muak dengan kehidupannya sekarang yang tidak lagi normal karena begitu banyak orang tertarik padanya. Akibatnya dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota tempat dia tinggal sekarang dan pindah ke Finlandia. Selain itu, alasan Rex ingin pergi ke Finlandia sangat rasional karena ketika dia di penjara, dia melemparkan permen karet dan mendarat tepat di Finlandia. Setelah itu adegan berpindah ke hutan yang menunjukkan seorang pria sedang berlari dari kejaran beberapa orang. Orang-orang yang mengejar pria itu mirip dengan orang-orang di awal film. Ini berarti bahwa seluruh kejadian ini terjadi di Finlandia yang akan menjadi tujuan berikutnya bagi Rex. Pria itu kemudian ditarik paksa oleh makhluk kuat yang terdengar menakutkan. Kita kembali ke Rex. Sekarang dia sudah berada di bandara dan seperti biasa ada seseorang yang mulai mengambil gambarnya. Selain itu Rex juga memperhatikan bahwa ada suami istri yang memperhatikannya. Ketika keadaan mulai ramai lagi dan orang-orang mulai mengambil gambarnya, dia menjadi semakin jengkel dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun ternyata suami istri tersebut sudah ada di toilet dan menatap Rex saat dia buang air kecil di kamar mandi. Dan ketika Rex kembali ke tempat duduknya, istri pasangan aneh itu memberinya senyuman yang menjijikan. Setelah Rex tiba di Finlandia, dia menunggu taksi dan dari kejauhan ada sopir taksi yang mengamatinya. Sopir taksi tersebut langsung memotong antrian taksi lain dan berhenti tepat di depannya. Ketika Rex berada di taksi, sopirnya kemudian melepaskan gas bius yang menyebabkannya pingsan dan akhirnya tak sadarkan diri. Di sebuah rumah, sebuah keluarga terlihat sedang menyiapkan makan malam dan mereka tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Satu-satunya hal yang akan membuat kita terkejut adalah ketika kita melihat Rex yang sudah diculik dan diikat di ruang bawah tanah rumah mereka. Pada saat ini tangan Rex terikat dan satu kakinya telah diamputasi. Rex yang baru menyadari berusaha berteriak namun dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah suara hati Rex yang memberitahunya untuk tetap diam. Setelah itu suara hati itu mewakili Rex untuk melepaskan emosinya dengan berteriak atas apa yang telah terjadi padanya. Sebenarnya suara hatinya terlihat lebih cerdas dan sadis daripada dia dan memainkan peran penting dalam kehidupan dan kematian Rex. Suara hatinya juga bisa menganalisis situasi dari setiap kejadian yang terjadi pada Rex, termasuk yang sedang terjadi
terjadi saat ini. Setelah menyelesaikan observasi, suara hatinya menyimpulkan bahwa pelaku kejadian yang terjadi padanya sekarang adalah pasangan suami istri aneh dari bandara. Ketika Rex menangis dengan kondisinya, suara hatinya tidak tahan dan mulai memikirkan cara untuk keluar dari situ. Namun karena kekuatan tali yang mengikat tangannya, suara hatinya memiliki rencana lain untuk memastikan kelangsungannya. Menurut suara hatinya, jika pelaku tiba-tiba muncul, dia harus berpura-pura tidak sadar. Selanjutnya, setelah memperhatikan banyak sepeda di sekitarnya, alter egonya menganggap bahwa para pelaku yang menculiknya adalah sebuah keluarga. Sementara itu, semua anggota keluarga telah pergi tidur di lantai atas. Namun anak termuda dalam keluarga tersebut bernama Olavi belum tidur dan penasaran tentang korban mereka kali ini. Rex yang belum punya waktu untuk melepaskan ikatannya dengan giginya mencoba melakukannya. Namun usaha anak muda itu sia-sia karena tali terlalu tebal. Setelah anak laki-laki itu masuk ke ruang di lantai bawah, Rex langsung berpura-pura tidak sadar. Rex kemudian menemukan bahwa orang yang datang hanyalah seorang anak kecil. Jadi dia membuat rencana, yaitu membuat anak itu sebagai asuransi untuk membawanya keluar dari tempat itu. Dia mencoba meyakinkan Olavi sebelum menendangnya di wajah dengan kaki yang diamputasinya dan memegangnya dengan kedua pahanya. Tidak lama setelah itu, saudara perempuannya menyadari bahwa adiknya tidak berada di tempat tidur. Jadi dia memutuskan untuk mencarinya di lantai bawah. Ternyata nama wanita itu adalah Alia, dan dia adalah gadis muda yang mencoba melarikan diri dari beberapa pria sebelumnya. Ini menjelaskan bahwa keluarganya yang menculik Rex saat ini. Pada titik ini, Rex mengancam akan mematahkan leher anak laki-laki jika Alia mencoba membunuhnya. Tetapi karena Rex terlalu panik tentang keselamatannya sendiri, dia secara tidak sengaja melepaskan Olavi yang membuatnya kehilangan jaminannya untuk keluar dari sana. Ketika Olavi ditemukan tak sadar di dalam ruangan, keluarga psikopat itu segera membawanya ke rumah sakit. Ibu kemudian memukul Alia karena dia mengira bahwa Alia telah melukai adiknya. Pada titik ini kita dapat menyimpulkan bahwa Alia memiliki sifat yang berbeda dari keluarganya dan bahwa dia bisa menjadi kesempatan besar bagi Rex untuk keluar dari sana. Kesempatan itu diperkuat karena Alia tiba-tiba tersenyum dan membayangkan dirinya menikah dengan Rex, yang berarti bahwa dia tertarik pada Rex pada pandangan pertama. Karena keluarganya ada di rumah sakit, Alia langsung turun ke bawah untuk melihat Rex dan merawat kakinya. Alia kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Rex. Pada titik ini dia mulai menceritakan bagaimana keluarganya mulai menculik orang dan membuat mereka sebagai makanan untuk kakaknya yang tertua. Sejak lahirnya saudara pertamanya, dia sudah menderita gangguan yang menyebabkan dia merindukan dan memakan daging manusia. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa dia mulai menggigit ayahnya ketika dia masih bayi. Oleh karena itu, sejak insiden itu keluarganya mulai menculik orang untuk memuaskan kelaparan kakak tertuanya. Meskipun Alia tidak setuju, ketika kakak tertua tidak begitu menyukai daging orang, mereka dipaksa untuk mencari korban lain sebagai penggantinya. Malam demi malam kematian datang dalam kehidupan Alia, dan dia sudah mencoba berkali-kali untuk melarikan diri dari keluarganya. Tetapi mereka selalu bisa melacak Alia sampai mereka menyekapnya dalam kandang kayu yang dibangun oleh ayahnya. Setelah menceritakan kisahnya, Alia mulai merasa menyesal kepada Rex dan meninggalkan pisau di lantai. Dia meminta Rex untuk mengambil pisau itu sendiri, tetapi ketika Rex berhasil mendapatkannya dan mencoba memotong tali, tiba-tiba saudara laki-laki Alia tiba-tiba muncul dan bermaksud untuk segera mengeksekusi Rex. Rex kemudian segera berpura-pura tidak sadar dan rencananya berhasil karena saudara-saudara itu membatalkan niat mereka. Sementara itu, suara hati pribadinya terlihat sangat marah dan benar-benar ingin mengakhiri nyawa mereka. Dan kita akan segera melihat bahwa keluarga kanibal ini telah memilih orang yang salah untuk diculik. Setelah itu, mereka memperhatikan kaki Rex yang sudah dibalut dan mereka segera mencari Alia di kamarnya. Tetapi Alia ternyata bersembunyi di ruang bawah tanah dan tiba-tiba saudaranya kembali ke sana dan membawanya ke lantai atas. Setelah itu, Rex disuntik dengan beberapa cairan yang menyebabkannya tiba-tiba tertawa. Kita kemudian dibawa kembali 8 tahun yang lalu ketika Rex bertarung dengan perampok di bank. Akhirnya kita bisa melihat seberapa brutalnya Rex ketika dia membantai semua perampok di sana. Terlihat bahwa suara hatinya mengendalikannya pada saat itu, dan dengan kebrutalan seperti itu, dia berhasil menjadi pahlawan bagi semua pengunjung di sana. Akhirnya ketika Rex mencoba menyelamatkan kekasihnya, perampok itu ketakutan dengan fakta bahwa Rex tidak peduli siapa yang akan mati di sana. Setelah Medi dilepaskan, Rex dipengaruhi oleh egonya sendiri, kemudian menembak perampok itu dan senjata perampok itu secara tidak sengaja meledak ke dalam lemari. Kemudian yang tidak menguntungkan terjadi
ketika seorang karyawan bank yang bersembunyi di dalam lemari meninggal karena tembakan yang meledak. Jadi inilah alasan mengapa Rex dihukum 8 tahun penjara, karena diduga mengorbankan nyawa orang lain untuk memuaskan keinginannya. Selain itu, karena hukuman Rex terlalu lama, Maddie yang telah diselamatkan olehnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka karena tidak ingin membuang waktu menunggu dia dibebaskan. Kemudian kita kembali ke Rex. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa kakinya sedang dipotong oleh psikopat saat itu. Dia kemudian menendang psikopat itu yang menyebabkan psikopat itu berlari pergi untuk mendapatkan anestesi. Pada saat yang sama, Rex mencoba memotong tali yang mengikat tangannya dengan pisau dari Alia. Ketika pria itu kembali kepadanya, Rex dengan cepat menusukkan pisau ke dalam telinganya. Tanpa membuang waktu, Rex sekarang mencari beberapa alat dan senjata yang diperlukan untuk melarikan diri dari sana. Untungnya dia menemukan beberapa alat yang akan membantunya di adegan berikutnya. Rex mencoba yang terbaik untuk mencapai lantai atas, bergantung pada tongkat golf yang dia pasangkan pada kakinya. Setelah berhasil keluar dari ruang bawah tanah, suara hatinya memberitahunya untuk membawa Alia keluar dari rumah juga. Rex kemudian keluar dari rumah dan dia memikirkan kata-kata dari suara hatinya. Saat Rex mencoba menembak ibu, peluru paku habis dan dia menendang ibu tersebut di kepala dengan tongkat golf yang melekat pada kakinya yang diamputasi. Ketika anak perempuannya melihat kejadian itu, dia mencoba menyerang Rex, tetapi Rex dengan cepat melemparkan pisau ke tubuhnya, menyebabkannya mati. Alia kemudian membunuh ibunya sendiri yang baru saja bangun dari pingsan. Setelah semua kejadian mengerikan ini, ternyata mereka masih belum bebas karena mereka masih harus menghadapi kakak lelaki kanibal Alia. Akhirnya kakak lelakinya muncul, turun tangga dengan tubuh besar seperti monster. Pada akhirnya Rex dan kanibal itu bertarung satu sama lain. Dan ketika Rex berhasil menempel pada pintu lemari es, dia melihat bahwa ada sepotong kakinya yang kanan di dalamnya. Dia terlihat senang karena ternyata kaki kanannya masih belum dimakan oleh kanibal. Dia kemudian mengambil kakinya yang kanan dan segera mendorongnya ke mulut kanibal. Setelah semuanya selesai, Rex membawa Alia kembali ke Amerika, di mana mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sana. Suatu malam, Rex dan Alia terlihat bersenang-senang di suatu tempat dengan teman-teman mereka. Salah satu teman mereka tampak tertarik pada Rex yang membuat Alia cemburu. Pada saat ini ternyata Alia juga memiliki alter ego yang sama seperti Rex. Dia membayangkan untuk membunuh wanita yang membuatnya cemburu. Dia menunjukkan bahwa keduanya adalah pasangan yang sempurna karena mereka memiliki alter ego yang hampir sama. Sementara itu di tempat lain, anak termuda dari keluarga Alia yang telah sembuh dari cederanya bermaksud untuk membalas kematian keluarganya, dan film pun berakhir. Kita tunggu next videonya. See ya.